dalam webinar nasional pertama Taruna Merah Putih dengan tema Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, ciptakan sejarah positif bagi bangsa. Hadir sebagai narasumber Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar merupakan salah seorang gubernur yang mencatatkan sejarah positif. Dalam webinar ini, Ganjar menegaskan bahwa anak-anak muda Indonesia tak boleh merengek saat menghadapi persoalan. Anak-anak muda Indonesia harus terus mengembangkan inovasi dan kreativitas. Bagi Ganjar, Indonesia adalah bangsa besar dan bisa mengubah konstelasi politik dunia. Kita bisa begini karena partai, tanpa partai tidak ada kita. Ini waktunya kita bergotong royong. Kita tidak usah ragu-ragu bahwa kita diajarkan Bung Karno untuk bergotong royong. Kita bangga karena Bung Karno mengajarkan kita untuk gotong royong. Dan Mbak Mega juga mengajarkan kita untuk gotong royong berskala besar. Tunjukkan merahmu, tunjukkan bantengmu. Kalau ada yang mengganggu, banteng, pantang, mundur ke belakang. Suatu kehormatan bagi saya untuk hadir bersama dengan Taruna Merah Putih. Saya Partai PDI Perjuangan. Saya menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada seluruh kaum muda Indonesia. Tema yang diangkat Taruna Merah Putih sangatlah tepat. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karyalah kaum muda Indonesia untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya narasumber yang sangat ditunggu-tunggu ini, Mas Ganjar Pranowo. Jadi saya bacakan sedikit nih Mas Ganjar. Pertama dalam 1 tahun, yaitu tahun 2019, mendapatkan penghargaan sekitar 40 dalam skala nasional. Kemudian mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik tahun 2020 dari Bappenas dalam soal pengentasan kemiskinan. Gubernur terbaik tahun 2020 dari BNPB dalam hal ketangguhan menghadapi bencana. Ini anak-anak Taruna Merah Putih ada juga yang mungkin menghadapi bencana cinta. Nggak tahu Mas Ganjar bisa nggak nanti membantu kalau ada bencana cinta yang ada, bisa dibantu bagaimana mengatasi. Kemudian melakukan reformasi birokrasi dan membuat inovasi kesehatan yang dikaitkan dengan COVID. Waktu dan tempat kami silakan buat Mas Ganjar. Kita berikan tepuk tangan buat Mas Ganjar. Saya sebenarnya mau bicara pada satu sisi yang mungkin sempit, tapi ini penting. Kenapa ingin saya sampaikan itu? Kalau pidato pendiri bangsa sudah ditancapkan, pesan-pesan ideologis sudah disampaikan, saya kira generasi kita berikutnya bagaimana mengimplementasikan. Saya kira juga tidak ada yang sempurna kok. Mengimplementasinya itu dengan spirit saja. Apakah kita akan menuju pada titik yang dicita-citakan atau kita yang akan membelok-belokkan? Seperti Bang Ara tadi sampaikan, bagaimana membangun integritas kita, membersihkan birokrasi dari korupsi, bagaimana kemudian mengentaskan kemiskinan. Bang Ara, Jawa Tengah nggak hebat-hebat amat. Kita udah siap-siap, udah memprediksi, udah melakukan mitigasi, kira-kira kemiskinan juga akan nambah lagi besok. Pengangguran akan nambah lagi besok karena COVID ini. Maka yang dilakukan adalah antisipasi, kita nggak boleh merengek. Yang dilakukan adalah bagaimana satu mencari inovasinya, yang kedua bagaimana kita berkreasi. Jejaring menjadi sangat penting, ilmu pengetahuan menjadi sangat penting, penyelesaian yang tidak tunggal alias pentahelix mesti diselesaikan bersama-sama, kontribusi para expert, jejaring, teknologi informasi, hal-hal yang sifatnya baru mesti dimasukkan kepada kelompok-kelompok yang hari ini rentan. Apakah kemudian kita bicara yang di awal tadi, Dr. Monik bicara politik kesehatan kita ke depan seperti apa ya? Saya kira langkahnya udah betul. Bangsa Indonesia besar sekali kok, penduduknya banyak. Kalau kita bisa penuhi kebutuhan kita sendiri, dari dalam sendiri, dari kekuatan bangsa sendiri, dari hebatnya anak-anak muda tadi itu disampaikan, maka sebenarnya disinilah gen yang kita dapatkan itu akan betul-betul bisa merubah konstelasi politik dunia karena kita sanggup untuk melakukan pembenahan itu. Politik pangan itu betul-betul bagian yang bisa kita jadikan daya tawar kita karena ke depan itu pasti orang akan berebut energi, pasti akan berebut pangan, dan pasti akan berebut air. Tiga hal ini menjadi sangat krusial karena kondisi lingkungan menjadi tidak terlalu baik dalam perkembangannya, penduduk kemudian meledak, kalau Bung Mardhani tadi sampaikan, maka ada bonus demografi yang mesti kita siapkan.
Kalau kita salah mengelola, maka kejahatan kemungkinan akan muncul. Jadi teman-teman TMB kalau mau belajar membuat orang yang miskin dengan jumlah besar kemudian turun, belajarlah ke Jawa Tengah. Saya pikir Mas Ganjar adalah kebanggaan kader PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia. Nanti Mas Ganjar sudah ada sekitar 12 sampai 15 penanya ini masih masuk. Saya pilih 2 aja. Tolong kasih waktu nanti Mas Ganjar untuk menjawab. Bagaimana tipsnya Mas Ganjar dalam memaksimalkan penggunaan media elektronik khususnya media sosial dalam memberikan informasi serta transparansi kinerja? Dulu saya jadi gubernur pertama itu protesnya rakyat apa sih jalan jelek, jalan lubang. Kemudian saya bilang jateng tanpa lubang. Jadi kalau ada laporan tambal gitu. Dan mereka mengembangkan menjadi program aplikasi jalan cantik. Terus sampai kemudian gratifikasi dikelola, terus kemudian pencegahan korupsi bisa dilakukan, kita juara lagi versi KPK. Nah, dari situlah kemudian reformasi birokrasi dilakukan. Jadi spiritnya sebenarnya di situ. Gitu, Beli. Baik, nah, terima kasih Mas Ganjar. Siap nggak sih kalau Mas Ganjar sebagai kader partai melanjutkan program-programnya Pak Jokowi di 2024? Kalau sebagai kader PDI Perjuangan, siapapun termasuk kawan-kawan di Taruna Merah Putih harus siap mengisi jabatan publik. Pertanyaannya jangan geeran gitu aja. Mestinya kita tahu persis, saya bisa begini juga karena partai kok. Nah, ikuti tegak lurus pada perintah ketua umum, begitu ya. Terima kasih Mas Ganjar. Jadi saya ingin satu masukan, mau berbuat sesuatu bersama PDIP Belanda gitu, mohon petunjuk. Waktu itu saya ke Museum Bromberg ya, di Belanda itu, ternyata itu museumnya tentara. Terus kemudian saya ketemu dengan kolonelnya pengelola itu, dan saya diajak ke bawah, tapi yang hanya boleh masuk saya aja. Apa yang saya lihat di gudang itu? Isinya adalah keris lukisan yang bagus-bagus banget, yang tidak ada kaitannya tentara, dan semua dari Indonesia. Dan saya ngomong sama mereka, boleh nggak saya minta? Kalau diminta nggak boleh, kalau kerjasama boleh. Maka ini sebenarnya ada kesempatan kawan-kawan PDI Perjuangan di Belanda bisa menyampaikan itu. Terima kasih Pak. Merdeka Pak. Merdeka. Untuk semua saling membagi pada setiap insan sama dapat sama rasa.